Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kullukum hadirun wa ba'dukum lam yadkhulu. Naam. La ba'sa. Sebentar ya. Nana lagi ini. Apa? Lihat absennya. Baik, kita merojaah sedikit. Apa pembahasan kita kemarin? Awamil dakhilah al mufrad wal khabar. Masya Allah, ada apa aja? Ada kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa donantu wa akhwatuha. Mumtaz. Mumtaz, apa amil kana? Tugasnya apa? Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Tayyib. Kasih contoh. Kana masjidu kabiron. Kanal masjidu kabiran. Mumtaz. Wal akhar, apalagi pembahasan kita kemarin? Yang lain gimana? Alat. Naam, faddal. Misalnya. Pembahasan apa namanya selain kana wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Taib, apa tugasnya? Apanya sih? Tugas inna wa akhwatuha apa? Contohnya sih. Naam. Inna wa ghafurur rahim. Innallaha Ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Mumtaz, mumtaz. Taib, kemudian apa lagi? Dhanna wa akhwatuha. Taib, apa tugasnya? Apa tadi? Menasobkan mubtada dan khobar dan menjadi apa, Mas? Afan, suaranya kecil. Maf'ul ya, keduanya menjadi maf'ul bagi dhanna wa akhwatuha. Baik, mumtaz. Kemudian kana wa akhwatuha ini saudara-saudaranya ada amsa, asbaha, adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laisa, wa mazala, wa man fakka, wa ma fatiha, wa ma bariha, wa ma dama. Ya, ini merupakan saudara-saudaranya si kana. Yep. Adapun inna, ada inna, anna, walakinna, ka'anna, laita, wa la'alla. Apa beda antara inna dan anna secara penggunaan?
perbedaan inna dan anna secara penggunaannya. Ada yang mau jawab? Inna dan anna. Inna di awal kalimat. Kamu kalau anna didahului suatu kata. Didahului kata yang lain. Jamil, tamam. Ada yang mau berikan contoh? Contoh penggunaan inna dan anna. Naam. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Naam. Anna. Kalau anna, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Tamam, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan tentang pembahasan kemarin? Iya, Ustaz. Ada pertanyaan pembahasan kita kemarin? Mafhum, Ustaz, insyaallah. Mafhum? Baik. Baik, kita mulai ya. Kita masuk pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Baik. Agak blur, Ustaz. Agak blur ya. Ini kelihatan? Udah lumayan. Lumayan ya. Taib, babun na'at, bab an-na'at. Taib, sebelum itu kita ingat-ingat dulu kok kenapa kita masuk ke pembahasan na'at ini. Jadi kita sekarang masih dalam pembahasan al-asma al-marfu'at. Ya, al-asma al-marfu'at, isim-isim yang dibaca rafa'. Ada apa aja? Yang pertama al-fa'il. Yang kedua naibuhu. Al-ismul ladzi naibu al-fa'il. Kemudian yang ketiga Mubtada. al-mubtada. Yang keempat Khabar. al-khobar. Yang kelima Ismu kana wa akhwatuha. tamam, ismu kana wa akhwatuha. Yang keenam Inna wa akhwatuha. inna wa akhwatuha. Maka yang terakhir ini masuklah kita di an-na'tu. Bahasan kita tentang na'at. Ya, tentang na'at. Maka sampailah kita pada al-asma al-marfu'ah al-akhirah
Ini bab an-na'at. Bab an-na'at. Taib. An-na'at. Ma huwa an-na'tu wa ma adraka ma an-na'tu? Taib. An-na'tu ini seharusnya bukan di bab na'at, tapi at-tawabi'. Baru nanti di tawabi ini ada an-na'at, kemudian al-badal awil ataf, kemudian at-taukid at-taukid, wal akhir al-badal. Ini ya. Jadi kita masuknya ke at-tawabi', dan di antara tawabi' tersebut adalah an-na'at. Baik. Wa ma huwa an-na'tu? An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at, ya, na'at itu merupakan pengikut yang mengikuti sesuatu yang diikuti. Tabi'un lil al-man'ud. An-na'at tabi'un lil man'ud. Dia apa namanya? Intinya sifat lah. Yang na'at ini sifat, dia mengikuti sesuatu yang diikuti. Apa yang diikuti? Rafa'nya, nasabnya, dan khafadnya. Ya, dalam sisi rafa', nasab, dan khafad. Kalau man'udnya rafa', maka dia harus rafa'. Kalau man'udnya nasab, dia harus nasab juga. Apabila man'udnya khafad, maka dia juga harus khafad. Wa kadzalika fi ta'rifi wa tankirihi. Kalau man'udnya ta'rif, maka tabi'nya juga harus ma'rifah. Kalau man'udnya nakirah, maka tabi'nya juga harus nakirah. Contoh, taqulu Zaidun al-aqilu. Ya, taqulu qama Zaidun al-aqilu. Nah, ini ya. Qama Zaidun al-aqilu. Zaid ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kadzalika al-'atfu, an-na'tu, na'atnya juga harus ma'rifah. Naam. Kemudian harokatnya Zaidun apa? Marfu' sahih. Maka sifatnya harus juga marfu'. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ini Zaidan al-aqilah. Zaidin al-aqili. Zaidin al-aqili. Kalau dia rafa', kalau man'udnya rafa', na'atnya juga harus rafa'. Kalau man'udnya nasab, na'atnya juga harus nasab. Kalau man'udnya khafad, maka na'atnya juga harus khafad, ya. Jadi an-na'tu ini al-man'ud. Harus ngikutin ya. Harus ngikutin. Ya, mulai dari i'rab. Ya, i'rabnya harus sama. I'rabnya juga harus sama. Harus ngikut dia. Kemudian dalam fi ta'rif wa at-tankir. Fi at-ta'rif wa at-tankir. Fi tankir. Fi at-tankir. Ada yang bisa kasih contoh soal? Misalnya kita kasih contoh yang lain. Al-masjidu al-kabiru ba'idun. Masjid yang besar itu jauh. Ini al-masjidu al-kabiru ba'idun. Baik.
Yang mana yang naat? Al-Kabir. Al-kabir. Man'utnya Al-Masjidu. al-masjidu. Tayyib. Tayyib. Coba kita lihat absen siapa nih? Kasih satu contoh ya masing-masing. Mas Kahfi mewujud? Muhammad Kahfi mewujud? Kahfi? Tayyib. Mas Atala Fatih Rafiuddin. Naam. Fadal kasih contoh naat dan man'ud. Ar-rajulu al-karim. Ar-rajulu al-karimu. Taib, khabarnya Oh. Ar-rajulu al-karimu kathirun. kathirun. Taib, ar-rajulu al-karimu kathirun. Mumtaz, syukran Mas Atala Fatir. Jazakumullah khairan. Mas Darel. Iya, kapan? Mas Darel. Naat dan man'ud dalam kondisi nakirah. Asyurtatu jawadu qalilun. Lagi, Apa? sekali lagi Afan. Diulangi Afan sekali lagi. Asyurtatu al-jawad qalilun. Tayyib. Jazakumullah khairan. Tapi naat dan man'udnya ma'rifah. Anak kasih contoh ya. Misal ya. Muhammadun rajulun karimun. Nah, ini contoh yang naat dan man'udnya nakirah. Naam, fadhal kasih contoh yang sama. Ahmad rajulun bakhilun. Muhammad rajulun Bakhilun. Muhammad rajulun bakhilun. Allah musta'an. Muhammad. Tayyib, yang penting bukan Muhammad nabi kita ya. Ahmad. Ahmad. Ayo, kadzalika Ahmad bin ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairan insyaallah. Ahmad rajulun bakhilun. Naam, rajulun bakhilun. Mumtaz. Jazakumullah khairan. Jadi intinya naat ini dia mengikuti man'ud. Naat ini naatnya mengikuti man'ud, baik dari segi nakirah, begitu juga dari segi harokatnya. Seperti itu. Visual fi tayyib. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Tadi kan dibahas ya, kalau ma'rifah nakirah juga nakirah. Di sini penulis menjelaskan ma'rifah itu apa aja. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan isim ma'rifah ini ada 5 katanya, ada 5. Yang pertama alismul mudmar, isim dhamir. Contoh ana wa anta. Perlu diingat bahwasanya di sini hanya sekedar contoh yang mewakili, bukan hanya 2 ini saja, tapi semuanya. Ana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya ini merupakan isim ma'rifah yang masuk ke dalam kategori
al-mudmar, ya, al-mudmar. Kemudian yang kedua isim mudmar. Kemudian yang kedua isim alam. Isim alam ini sederhananya nama orang, nama tempat. Ya, nama orang ataupun nama tempat. Contoh Zaidun. Zaidun ini nama orang. Misalnya Najib, nama orang. Zaidun nama orang. Kemudian Najib nama orang, Safwa nama orang, ya seperti itu. Kemudian Makkah. Makkah ini juga isim alam, ya, isim alam. Makkah, Jakarta, Surabaya, Gresik, Bondowoso, Surabaya, Bandung, dan yang semisalnya ini merupakan nama alam, ya, nama alam. Kemudian isim mubham, di antara al-asma al-ma'rifah ini isim mubham. Isim mubham itu isim apa? Jadi isim mubham ini ada dua. Yang pertama isim isyarah, ismul isyarah, dan yang kedua isim al-mausul, ya, al-ismu al-mausul, seperti itu. Makanya di sini hadza, hadhihi, haula'i, hadza, hadhihi, haula'i. Dari kalangan isim mausul alladzina, alladzi, allati. Jadi mubham ini isim yang disamarkan maknanya, ya. Isim mubham adalah isim yang disamarkan maknanya. Kemudian walismul ladzi fihi alif wal lam, dan isim yang bisa dimasukkan alif dan lam. Contoh ar-rajulu, al-gulamu. Ini adalah isim-isim yang bisa dimasukkan alif dan lam. Asalnya kan gulam, asalnya juga ar-rajulun. Nah, ketika isim ini bisa diberikan alif lam, maka walismul ladzi fihi alif wal lam, isim yang di dalamnya terdapat alif dan lam. Nah, ini merupakan isim-isim ma'rifah. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 5. Ada 5 apa aja? Al-mudmar, kemudian isim alam, al-alam, kemudian mubham, na'am, sahih, al-mubham, kemudian alladzi fihi alif wal lam. na'am, alladzi fihi alif wal lam. Satunya wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan apa saja, maksudnya isim, ya, dan isim yang disandarkan pada salah satu dari 4 isim-isim ma'rifah ini. Isim-isim dari ma'rifah ini. Misal dari mudmar apa kira-kira? Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Contoh dari mudmar. Baituhu, na'am, baituhu. Maka bait, meskipun dia tidak didahului oleh ma'rifah, tidak didahului oleh alif wal lam, meskipun dia bukan isim alam, bait, tapi ketika disandarkan dengan mudmar, maka dia menjadi ma'rifah. Al-alam, contoh alam, isim disandarkan kepada alam.
Misalnya babu al kitabu Muhammadin. Nah, kitab kan nampaknya nakirah ya. Tapi ketika disandarkan dengan isim alam, maka kitab ini menjadi ma'rifah, ya dihukumi sebagai ma'rifah. Kemudian kepada isim mubham, contohnya nakirah yang disandarkan pada isim mubham. Misalnya coba kasih contoh dari isim mubham. Misalnya kitabu haula, ya kitabu haula, ya kitabu haula. Kemudian al kitabu, sesuatu yang disandarkan dengan isim yang di dalamnya terdapat alif lam. Misalnya miftahu al bab. Taib, mafhum? Visual? Mafhum ya? Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dan isim nakirah, ya, isim nakirah isim apa? Isim nakirah ini adalah isim yang maknanya itu tidak tertentu pada jenisnya, ya, tidak khusus. Intinya sederhananya nakirah ini lawan dari ma'rifah, khalas. Wa taqribuhu kullu ma saluha dukhulu alif wa lam alaih. Jadi kata Syekh, sederhananya nakirah itu setiap isim yang bisa dimasukkan alif dan lam. Jadi nakirah ini sederhananya setiap isim yang bisa dimasukkan oleh alif wa lam. Misal baitun, boleh nggak dimasuki alif lam? Boleh. Maka bait ini adalah nakirah, seperti itu. Kata penulis seperti itu. Rajulun, rajulu. Rajulun ar-rajulu. Farasu, farasun al-farasu. Ini adalah nakirah. Jadi kita ringkas sedikit. Jadi pembahasan tadi babut tawabi, ini masih membahas tentang na'at. Ya, jadi tentang na'at. Jadi na'at harus mengikuti man'ut pada yang pertama i'rab, pada i'rabnya. Kemudian yang kedua pada status ma'rifah atau nakirah. Di sini tidak diberikan tambahan. Yang kedua pada bilangan. Pada bilangan. Yang dua kali. Contoh bilangan apa? Kalau i'rab sudah jelas ya. I'rab sudah jelas ya. Muhammadun rajulun karimun. Nah, ini. Muhammadun rajulun karimun. Ma'rifah dan nakirahnya. Misal Sama yang Muhammadun al-karimu yang tetes itu hadirun. kali sehari juga. Ini pada ma'rifah. Contoh nakirah misalnya Muhammadun rajulun karimun. Nah, ini pada nakirah. Nah, pada adat bilangan ini contohnya ja'a rajulani
karimani. Naam, ja'a rajulani karimani. Baik, mafhum? Mafhum ya. Kemudian nakirah. Ini ada berapa tadi? Maaf, kok nakirah? Ma'rifah, afwan. Ma'rifah ada alismu al-mudmar. Kemudian alismu al-mubham. Kemudian apa lagi? Alif wal lam. Kemudian ma udifa ila ahadin min hadhihi al-arba'ah. Tinggalan satu. Oh, al-alam. Naam, satunya al-alam. Padahal ini yang paling penting malah ketinggalan. Baik. An-na'at fi soal. Ada pertanyaan na'at? Jadi na'at itu sifat ya. Dalam bahasa kita tuh misalnya guru yang beradab itu telah datang. Nah, kalau seandainya kita terjemahkan yang beradab itu, maka ini adalah sifat. Jadi al-mudarrisu al-mu'addabu awil muhadzabu hadirun atau ja'i'un. Naam, seperti itu. Intinya sifat, dia mensifati man'udnya, isim sebelumnya. Tapi nggak mesti isim sebelumnya juga ya. Kadang dilewati beberapa kata baru ada na'atnya. Tapi visual. Oke, Zat. Oke. Kita lanjutkan. Babul atof. Bab al-atof. Atof ini apa sih? Atof. Atof itu apa? Atof. Jadi atof itu seperti penghubung ya. Atof itu seperti kata hubung, yang, dan, atau, dan yang semisalnya. Ini merupakan bagian dari kata penghubung dan dalam bahasa Arab namanya adalah al-atof. Wa huruful atofi asyarah. Huruf atof ini ada 10. Apa aja 10 itu? Ada waw, al-waw, wal fa ya, al-waw, kemudian al-fa, kemudian summa ya, summa, kemudian apa lagi? Waw, a'aw, ada am, ada imma, ada bal, ada la, ada lakin, hatta fi ba'dil mawadhi, dan hatta pada beberapa tempat. Menurut ya kata penuturan di sini, hatta di di beberapa tempat. Karena hatta di tempat yang lain nggak bisa, dia sebagai penasab fi'il madhi, kan seperti itu. Kita kasih maknanya. Waw artinya apa? Waw dan. Sahih. Waw artinya dan. Kalau fa ini biasanya kita terjemahkan dengan maka. Atau ali atau lalu. Karena dia dan, contohnya jaa Muhammadun wa Aliyun. Nah, ini ya contoh dari waw. Contoh jadi dari waw.
Waw contohnya Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Nah ini. Mana huruf atofnya? Waw. Naam. Waw. Kemudian contoh fa. Contoh dari fa. Contoh dari fa. Misalnya Ja'a Muhammadun wa fa Aliyun. Ja'a Muhammadun fa Aliyun. Apa bedanya fa dan wa? Apa beda fa dan wa? Kalau fa maka, kalau wa dan. Tayyib. Kalau fa maka, kalau wa dan. Fa juga bisa kita terjemahkan dengan lalu atau kemudian. Karena fa ini juga memberikan faedah ini faedah tartib. Kali kan Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Si Muhammad dan Ali datang. Ini maknanya bisa memberikan makna bersama. Ya, mereka memang datang bersama. Tapi kalau fa, dia juga memberikan kesan makna si Muhammad datang lalu Ali. Ya, fa ini memberikan faedah tartib juga. Itu bedanya wa dan fa. Ya, bedanya wa dan waw dan fa. Kalau waw ini kebersamaan dalam hukum, dia datang bareng-bareng gitu. Tapi kalau fa, si Muhammad datang duluan, nanti baru si Ali. Taib mafhum. Kemudian summa. Summa ini kemudian. Summa kemudian. Summa kemudian. Kita kasih contoh yang sama aja biar nggak bingung ya. Ja'a Muhammadun summa Aliyun. Summa Aliyun. Masih sama. Harokatnya pun masih sama. Karena dia kan harus sama dalam sifat. Kan seperti itu. Ja'a Muhammadun summa Aliyun. Apa bedanya summa dengan fa? Sama-sama kemudian, tapi apa bedanya? Kalau fa ini memberikan kesan si Muhammad datang lalu si Ali. Ini memberikan kesan bosnya mereka tuh bersusulan. Datang si Muhammad lalu si Ali. Tapi kalau summa ini dia terpisah oleh jarak waktu yang lumayan. Dia ada tentang rentang waktunya. Ja'a Muhammad, kemudian beberapa saat baru si Ali. Ini kalau summa. Tapi kalau fa dia datang tapi berurutan dengan jarak yang sangat dekat. Mafhum? Sekarang atau ini bermakna pilihan ya, misal tazawwaj Hindan au ukhtaha, nikahilah si Hindun atau saudarinya. Lihat harokatnya sama-sama mansub atau kul khubzan au ruzzan ya, kul khubzan au ruzzan. Kemudian am ini sama seperti atau. Tapi am ini dia didahului oleh hamzatul istifham. Amnya harus didahului oleh hamzah istifham. Contoh ya. Qara'ta
Al-Qur'ana am Al-Kitaba. Nah, sama-sama mansub dia di antara am. Cuman am didahului oleh kata hamzah istifham. Baik. Ilahuna mafhum. Baik. Wa imma ini ataukah? Imma ini ataukah? Contohnya seperti au juga bisa. Contohnya seperti au. Tazawwajat Hindan imma tazawwaj imma Hindan wa imma ukhtaha. Iqra. Naam, iqra imma kitaban wa imma mushafan. Nah, seperti itu. Mafhum ya penggunaan imma. Iqra kitaban, iqra imma kitaban wa imma mushafan. Nah, seperti itu. Ini penggunaan imma. Imma ini ataukah? Bal, melainkan. Maja'a Muhammadun bal Bakrun. Bal. Maja'a Muhammadun bal Bakrun. Maja'a. Si Muhammad enggak datang. Yang datang itu bukan si Muhammad, melainkan si Bakrun. Ya, Bakrun. Ingat, sini harokatnya sama karena bal ini hanya sekedar kata penghubung. La begitu juga la. Contoh la ya. Khudh al-kitaba la at-ta'ama. Nah, ini. Ambillah buku, bukannya makanan, seperti itu. Kemudian tetapi lakin bukan lakinna, tapi lakin ma ra'aitu Zaidan lakin Amron. Contoh lakin ma ra'aitu Muhammadan lakin Khalidan. Nah, ya harus sama dia. Kemudian hatta akaltu samaka hatta ra'saha. Hatta akaltu as-samaka ini hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai ke kepalanya. Nah, visual. Mafhum? Apa Ustaz? Imma contoh penggunaannya. Imma. Contoh ya, contoh. Karena coret di sini. Yang pertama imma tadi artinya apa? Ataukah ya? Ataukah. Misal kul imma ruzan wa imma khubzan. Nah, ini ya di sini. Imma ruzan wa imma khubzan. Nah, ini dia sebagai ataf penghubung. Nah, makanlah entah makan roti atau entah makan nasi ataupun makan roti, seperti itu. Ataukah makan nasi ataupun makan roti. Jelas? Di sini dikatakan fa'in atafta biha 'alal marfu' rafa'ta. Kalau kamu mengatafkan kata tersebut dengan suatu yang marfu', maka rafa'kanlah. Kemudian au 'ala mansubin nasabta.
kalau atofnya itu dengan yang mansub, maka nasabkanlah. Kemudian au ala mahfudin khafatta, kalau kepada yang statusnya dibaca khafat, maka khafatkanlah. Contoh, ra'aitu Zaidan wa Amran. Nah, ini wa Amran mansub. Marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Nah, ini ya, wa lam. Taib. Fi soal. Ada pertanyaan? Yang la tadi gimana, Ustaz? Yang La, contohnya. la misalnya misalnya ya, khudh al kitaba la al qalama. Ini la, ini huruf ataf, ini ma'tuf, ini atofnya.